Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau mengajak review kembali ya sobat-sobat Teksir mengenai dongle dan box yang mana recommended untuk dimiliki ya kalau sudah ada modal. Jadi nggak wajib beli ya kalau sudah ada modal, karena toolbox ya, dongle itu sifatnya nggak wajib ya menurut Bang Teksir. Karena yang wajib sekarang cukup punya unlock tool saja, itu sudah sebagian besar mencukupi. Cuman kalau tool pelengkap boleh ya, tool lain kayak ini ya, Infinity. Terus yang kemarin Bang Teksir share UMT, EFT ya, Pandora gitu, itu sebagai tool pelengkap saja. Nah, di episode kali ini kita akan mereview box dan dongle yang memang legend ya sobat-sobat Teksir. Wah, ini box udah berapa tahun aja ya. Dan jarang yang punya ya, kalau box seperti ini jarang yang punya. Jadi kalau yang sekarang mau sobat-sobat Teksir beli itu yang dongle ya, CM2 yang dongle. Kalau nyari yang box seperti Bang Teksir ini nggak ada. Ini box legend ya, tidak semua teknisi punya. Ya ada yang punya, cuman tidak semua ya, termasuk Bang Teksir yang punya. Makanya ini kenang-kenangan ya sobat-sobat semua dari Bang Teksir awal mula belajar ya, dan sampai hari ini ya. Nah, ini yang lebih tua lagi. Ini adalah Infinity Base ya, bukan CM2. Ingat, ini Infinity Base. Ini dari tahun berapa ya, lupa Bang Teksir ini. Alah, udah lama banget lah. Ini Infinity Base, sampai sekarang juga masih bisa dipakai, gunanya untuk Nokia ya. Tapi ini sekarang udah nggak bisa dipakai, cuman kalau butuh untuk Nokia masih bisa digunakan, nggak mati servernya. Nah, yang Bang Teksir rekomendasikan itu yang CM2 ya, Infinity Toolbox yang CM2, Chinese Miracle Box atau dongle. Nah, ini punya Bang Teksir modelnya model lama ya. Inilah yang membuat Bang Teksir itu ya kalau dilihat-lihat umurnya udah tua ya. Karena dulu belajar pakai ini, pakai dongle juga ya, jadi ya kenang-kenangan ya, disimpan. Ini box CM2 sampai saat ini masih bisa digunakan, masih update ya. Dan untuk sobat Teksir yang mau beli itu sudah nggak ada kalau nyari yang box, jadi yang dongle. Jika timbul pertanyaan box dan dongle bedanya di mana? Sama saja ya, sering Bang Teksir jelaskan, kalau mau beli tool baik box ataupun dongle, kalau itu nama toolnya sama yo podo wae, cuma beda bentuk aja. Sebagai contoh, CM2 ini ada yang box untuk versi lawas ya, untuk versi legend. Ada yang sekarang yang terbaru itu versinya dongle. Ya sama saja, toolnya itu-itu saja. Jadi untuk pemula jangan mumet, jangan ruwet mikirin perbedaan antara box dan dongle. Fungsinya podo wae ya, toolnya tool itu-itu saja. Nah, untuk masalah harga kayaknya kalau di dongle sekarang itu sekitar ya anggap aja 1.200.000 ya. Ya itu anggap aja seperti itu. Lalu perlu sobat-sobat Teksir pahami, 1.200.000 itu apakah lifetime? Tidak, jawabannya hanya 1 tahun saja ya, hanya 1 tahun saja. Setelah itu ya perpanjang. Nah, cuman kalau untuk pengguna
lama seperti Bank Teksir ini ya, untuk pengguna lama seperti Bank Teksir itu ada kompensasi dari pihak server, yaitu meskipun nanti kalau sudah expired kita masih bisa mengakses tool dengan versi yang berbeda tentunya. Sebagai contoh, ini tanpa diperpanjang masih bisa mengakses CM2 dengan versi 3.39 free ya, lifetime sifatnya. Cuman kalau mengakses CM2 yang versi sekarang, yang versi 245 itu nggak bisa kalau tidak diperpanjang. Jadi paham ya, CM2 tidak lolos dari pajak kalau ingin mau yang paling update ya untuk pengguna lama. Kalau untuk pengguna baru seperti Dangle kayaknya harus perpanjang deh ya, kayaknya, soalnya Bank Teksir sendiri bukan pengguna Dangle ya, Bank Teksir pengguna box. Kalau Dangle terbaru kayaknya sih harus perpanjang per tahun ya. Kalau mungkin tidak ya mohon maaf karena saya bukan pengguna Dangle-nya. Jadi itu ya, minimal harganya sekarang 1.200.000 lah kurang lebihnya ya. Nah untuk yang box jangan nyari, udah nggak ada ya, mungkin ada juga paling yang second. Nah itu, jadi paham ya, CM2 juga itu adalah wajib bayar pajak per tahun kalau mau yang tool yang paling update. Nah Bank Teksir bocorkan ya, CM2 ini adalah salah satu pencetus ya yang paling awal, yaitu mengenai semua chipset MediaTek di brand Infinix tanpa test point itu pencetus awalnya adalah CM2. Di copy paste lah oleh tool-tool lain seperti Unlock Tool. Cuman ya namanya copy paste, tidak sekeren yang pencetusnya. Nah itu paham ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja ya sobat-sobat Teksir untuk lihat apa saja yang supportnya ya. Jadi CM2 ini support MediaTek tentunya, lalu Qualcomm dan SPD. Modulnya juga berbeda-beda. Oke, langsung saja kita ke tampilan PC ya. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Untuk link download Bank Teksir siapkan di deskripsi ya. Dari driver box atau driver dangle ya, sampai toolnya itu ada di deskripsi. Jadi silahkan di download saja bagi yang sudah punya ya boxnya. Nah untuk cara connectnya ya tinggal hubungkan saja ya sobat-sobat Teksir menggunakan kabel AB ya. Kabel ini sama dengan box UV ya, box C3X, terus NCK, Octopus, Sigitech sama ya. Untuk model kabelnya itu kabel AB. Nah ini sudah terhubung dan lampunya juga sudah nyala merah dan kuning ya. Kemudian kita coba cek di device manager untuk memastikan driver boxnya itu sudah terdeteksi. Nah ini ya, ini eGuide Smart Card itu adalah driver box dari Infinity CM2 ini. Kalau yang dangle beda dia ya. Ini karena versi lawas masih menggunakan driver eGuide Smart Card ya. Nah itu memastikan bahwa toolnya sudah terdeteksi dengan baik. Lalu bagi yang baru pertama kali beli ataupun baru pertama kali order ya, itu nggak bisa langsung dipakai, harus mendaftarkan smart cardnya dulu ke server. Sobat-sobat Teksir download yang namanya dongle manager ya. Nah ini berfungsi untuk get serial number ya, get username dan password ya. Klik saja semuanya sampai oke, lalu klik di bagian tabel update firmware, lalu lakukan update. Bagi yang pertama kali perpanjang, nah itu wajib update dulu firmware-nya untuk mendaftarkan lisensi barunya ke server sampai selesai tentunya. Nah itu ya.
Kalau sudah semua ya kita tinggal buka saja seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan ya, bahwa untuk Infinity baik dari box ataupun dongle itu support untuk 3 modul. Yang pertama tentu MediaTek, lalu SPD dan Qualcomm ya. Kita akan review dulu yang MediaTek. Nah, ini versi terbaru saat ini, bulan ini, tahun ini, yaitu di 24.45. Nah, ini sudah terbuka ya sobat-sobat Teksir. Ini adalah versi terbaru saat ini, bulan 6 tahun 2023, yaitu di versi 245. Bagi yang sudah expired ya lisensinya, itu tidak akan bisa membuka paling latest ini. Solusinya wajib perpanjang dulu lisensinya ya, baru bisa menggunakan yang paling latest, karena support Infinix New Security ya, di Infinix khususnya tanpa test point itu wajib menggunakan Chinese Miracle versi 2.45 atau yang terbaru. Nah, itu bagi penggunaan lock tool ya silahkan, sudah ada support dari pihak Unlock Tool sendiri. Cuman Bang Teksir itu yang namanya Unlock Tool itu copy paste atau ikut-ikutan dari Miracle CM2, maka hasilnya juga tidak sempurna ya. Mudah-mudahan kedepannya diperbaiki. Mungkin sekarang sih sudah sempurna ya, karena dulu waktu Bang Teksir tes itu waktu awal-awalnya update ya. Mudah-mudahan sekarang sudah sempurna. Kalau CM2 itu sempurna ya, untuk Infinix yang MediaTek tanpa test point itu benar-benar sempurna, dari mulai flash ya bisa ya. Nah, ini fiturnya di sini terterang ya, tertera untuk support menggunakan tool ini Bang Teksir hanya sampai tahun 2024 bulan 4 tanggal 29. Nah, itu expirednya Bang Teksir di situ. Nah, jadi kalau sudah sampai tanggal itu ya harus perpanjang lagi kalau mau menggunakan versi yang paling latest. Cuman yang lifetime-nya itu di versi 239. Kekurangannya kalau kita nggak perpanjang, kita tidak bisa support Infinix tanpa test point. Nah, itu ya. Lalu untuk flash di sini juga mudah banget ya. CM2 ini memang keren menurut Bang Teksir ya untuk urusan MediaTek. Lalu untuk security ya, reset restore sim lock ya, ini buat repair baseband yang 0 atau yang kosong. Nah, ini bisa ya. Nah, untuk servisnya ini ya, untuk reset user data ya, untuk format FRP ya, dan lain sebagainya, kita tinggal setting saja. Lalu security-nya itu bisa untuk repair. Nah, Chinese Miracle ini Bang Teksir sudah gunakan lama ya. Itu mudah untuk repair Oppo F1s ya, mudah banget. HP-HP lama lah, MediaTek HP lama itu sukses ya, atau gampang dengan Miracle ini, dengan Infinity ya dengan CM2 maksudnya. Untuk Oppo MediaTek tipe lama, tipe lawas ya, untuk repair ini itu mudah banget ya menggunakan CM2. Lalu untuk Huawei ya, yang chipset MediaTek, nah itu mudah juga menggunakan CM2 ini. Jadi ya itulah, tool itu saling melengkapi. Sebagai contoh F1s ya, pakai DFT nggak bisa dia. Nah, pakai ini bisa. Nah, itu contoh tool itu saling melengkapi ya. Nah, itu sebagian cuplikan dari yang modul MediaTek ya. Untuk flashnya juga sama, ini kayak Unlock Tool ya, anti error ya, sama kalau CM2. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau yang SPD dan Qualcomm masih versi belum update ya, belum ada update sampai saat ini. Kalau mau lihat-lihat ya, ini tampilannya ya. Kita buka dulu yang CM2, klik 2 kali saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka ya sobat-sobat Teksir untuk yang Chinese Miracle ya, atau CM2, yaitu versi SPD.
modul, SPD modul ya, seperti biasa ya. Untuk reset dan format FRP ya, itu ya bisa. Nah ini kan ya, untuk format, reset, clear FRP gampang ya, bisa menggunakan tool ini. Untuk flash juga bisa ya, untuk chipset Spreadtrum. Nah itu ya, nggak banyak sih fiturnya. Lalu kita close saja, pindah ke yang Qualcomm modul. Kita buka CM2 Qualcomm modul ya. Nah ini sudah terbuka ya sobat-sobat teksir ya, untuk modul yang Qualcomm ini, untuk identiv, untuk chipsetnya ya. Ya seperti biasa ya, di sini untuk wipe data, reset FRP ya. Nah ini untuk reset akun juga bisa ya, yang khusus yang Qualcomm ya modul ini ya. Tentu saja test point, dan sifatnya itu nggak perlu pilih modul ya, auto. Untuk flash juga ya bisa nih. Nah ini tinggal select saja untuk firmware-nya ya. Ini untuk flash, ini untuk backup red firmware, ini untuk backup firmware ya. Nah itu untuk yang modul Qualcomm. Bang Teksir sendiri itu banyak menggunakan yang MediaTek saja ya, karena yaitu tadi paling mudah untuk repair IMEI chipset MediaTek versi lawas ya, Huawei versi lawas, MediaTek itu gampang banget. Lalu yang kedua, MediaTek itu kelebihannya yang modul MediaTek ya CM2 itu untuk Infinix tanpa test point ya. Nah itu keren ya, baik flash, FRP, reset passcode tanpa test point, meskipun sudah new security 2023. Nah itu ya. Nah itu tadi ya sekelumit ya untuk mengenai review box CM2 ya. Dari mulai legend sampai saat ini masih populer ya, dan masih update. Semua terserah ke Sobat Teksir ya. Bang Teksir hanya menginformasikan saja tool-tool yang memang Bang Teksir pakai dan menurut Bang Teksir itu recommended ya, tetapi tidak wajib beli ya, hanya untuk edukasi. Kalau ada rezeki ya bagus untuk pelengkap, cuman kalau masih minim ya Bang Teksir sarankan saja tool wajib saat ini hanya unlock tool. Itu menurut saya. Bagi yang tidak berpendapat, tidak sependapat dengan saya ya monggo ya, karena berbeda pendapat itu ya sudah lumrah. Oke, mungkin itu saja untuk jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.